Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan segala kebutuhan teman-teman semua. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua yang menjadi hajat teman-teman semua. Insya Allah Allah ijabah. Amin. Jadi video ini saya buat karena saya dapat hukuman dari Mbak Afifah. Hukumannya ada di video sebelumnya. Jadi Mbak Afifah itu nulis di kolom komentar karena saya udah lama banget nggak upload video gitu, dan kemarin baru upload video lagi. Terus kata Mbak Afifah, oke nih hukumannya karena kemarin-kemarin nggak upload video lama gitu ya. Makasih banyak ya Mbak Afifah. Hukumannya ini tuh kayak sebenarnya gini ya. Oke, hukumannya ada di kolom komentarnya video sebelumnya. Saya ulangin lagi, dan Mbak Afifa minta dibuatkan video hidup hemat minimalis ala saya gitu ya teman-teman. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, di video ini apa yang saya katakan itu menurut pengalaman pribadi saya dan apa yang saya jalani, terus juga nggak ada niat untuk menggurui gitu ya teman-teman. Jadi waktu di zaman para konten kreator ibu rumah tangga itu pada bikin video tentang budgeting atau cara hidup minimalis gitu, saya tuh nggak pernah bikin, karena ya itu teman-teman yang saya takutin tuh seolah-olah saya tuh takutnya kayak menggurui. Terus juga saya yakin banget bahwa teman-teman semua di luar sana tuh udah pada hebat-hebat gitu ya. Tapi karena ini hukuman dari Mbak Afifa, oke, saya mau bikin video ini pokoknya berdasarkan apa yang saya jalanin gitu ya teman-teman. Kalau untuk mengatur keuangan sama halnya dengan ibu-ibu yang lain, saya juga bikin anggaran gitu ya teman-teman per bulannya, karena kan pendapatan kami itu per bulan gitu ya. Nah sekarang udah hampir setahun lebih gitu ya, setahun setengah saya udah nggak kerja. Kalau dulu kan income-nya dari 2 orang, dari saya dan dari suami. Kalau sekarang tuh hanya dari suami aja. Nah sekarang sih alhamdulillah saya juga walaupun nggak kerja kantoran yang penghasilannya per bulan itu, tapi saya bantu-bantu suami itu dengan berjualan. Walaupun memang jauh banget hasilnya dibanding waktu saya dapat gaji bulanan, tapi alhamdulillah banget alhamdulillah bisa disyukurin, jadi bisa buat bantu-bantu kebutuhan rumah tangga. Nah, cara ngatur keuangannya ya tadi yang seperti saya bilang, saya tuh punya anggaran apa-apa aja yang menjadi kewajiban saya, yang harus dikeluarkan setiap bulannya gitu ya. Saya kayak misalkan listrik, iuran di rumah ini, sampah dan sebagainya, itu tuh semua udah udah pas gaji masuk itu langsung dibayar-bayarin gitu. Soalnya kalau nggak ada catatan kayak gitu, saya selalu ngerasa misalkan kayak abis gajian kayak ngerasa uangnya banyak gitu. Padahal kewajibannya tuh juga lebih banyak gitu ya teman-teman. Itu sih yang saya lakukan untuk pertama kali ketika penghasilan kami masuk gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah bayar-bayar yang harusnya dibayar gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman ngelihat rumah saya tuh kayak polosan gitu ya, nggak ada dekorasi. Karena memang saya tuh termasuk orang yang kalau punya uang ya dibeli, kalau nggak punya uang ya nggak dibeli gitu. Jadi kalau boleh jujur ya pengen banget gitu ya teman-teman punya rumah yang benar-benar homey, rumah-rumah yang estetik gitu. Kayak dapur aja kalau teman-teman boleh lihat kan, pasti yang teman-teman penonton lama pasti ngelihat ya teman-teman, kalau di dapur saya itu lantainya masih pakai karpet plastik, belum keramik. Terus juga untuk meja dapurnya juga masih pakai stiker tempel-tempelan kayak gitu, belum di keramik semua, karena memang untuk saat ini budgetnya tuh untuk renovasi dapur atau dekorasi rumah itu tuh belum ada. Jadi kalau saya sama suami prinsipnya kalau memang ada uangnya ya dipakai, dikerjain atau dibikin gitu ya. Ribet banget ya. Pokoknya kalau nggak ada ya udah nggak usah dipaksain gitu. Karena yang penting sih kalau saya ya, semua fungsi yang ada di rumah ini tuh udah cukup ya. Kalau kayak kamar mandi, kamar tidur, terus juga nggak ada yang bocor, terus juga apa ya, alhamdulillah sekarang di teras juga udah ketutup sama pagar, jadi lebih aman. Terus juga udah ada kanopi, jadi nggak tampias. Waktu itu kan juga belum ada budgetnya, sampai akhirnya sekarang udah ada budgetnya. Itu pun juga bener-bener butuh waktu gitu ya teman-teman, dibanding orang-orang yang tinggal di rumah ini. Progres rumah saya tuh udah paling belakangan gitu ya teman-teman, karena
saya tuh nggak pengen memaksakan diri gitu, kalau ada ya dibikin, kalau nggak ada ya udah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah menurut saya udah semua, walaupun ya dapur masih dapur darurat ya, tapi nggak darurat-darurat banget ketimbang yang dulu. Kalau teman-teman lihat video saya yang lama tuh, yang dapurnya bener-bener nggak layak banget, bocor, terus ya pokoknya nggak banget deh. Tapi saya nekat ngonten waktu itu walaupun kondisinya nggak bagus, tapi dengan ada konten itu tuh saya jadi bersyukur karena saya ngelihat ada progresnya gitu ya teman-teman. Terus juga saya nggak gengsi untuk menerima barang lungsuran gitu ya teman-teman, dari rumah orang tua saya, dari kakak gitu ya. Pokoknya selagi barang itu memang kondisinya masih bagus, terus juga saya memang membutuhkan. Kadang mereka ngasih, kayak kemarin baru-baru ini orang tua saya kayak ngasih meja kecil gitu ya. Terus saya berpikir waktu itu, saya sempat bilang sama suami, sebelum ditawarin sama ibu saya tuh meja, saya sempat bilang sama suami, nanti kalau ada rezekinya saya pengen punya meja yang agak panjang kecil. Jadi ketika kita makan di depan gitu ya, kadang kita makan di depan TV gitu ya teman-teman, karena kalau meja di belakang atau meja di dapur itu tuh nggak cukup untuk kita makan berdua. Jadi kadang kita makannya selain di teras ya di depan TV gitu. Nah itu tuh nggak ada mejanya, seringnya tuh lesehan gitu. Seandainya ada rezeki saya pengen beli, tapi ternyata waktu datang ke rumah ibu tuh nawarin mau nggak tuh meja kaca yang dari zaman dulu saya masih kecil. Itu mejanya udah nggak kepake lagi, kalau kamu mau ya bawa aja. Dan saya ngeliat kondisinya udah masih bagus, ya udah akhirnya saya bawa. Jadi intinya saya tuh nggak pernah mau gengsi atau nolak rezeki gitu ya teman-teman, walaupun itu barang bekas, tapi kalau memang saya butuh ya udah saya bawa gitu ya. Saya terima rezeki yang dikasih dari ibu atau dari kakak saya. Terus saya juga bukan tipe orang yang seneng nongkrong-nongkrong atau jalan-jalan, window shopping atau kemana gitu ya teman-teman. Atau jalan-jalannya tuh harus ke pantai, ke puncak, atau ke tempat hiburan lainnya. Karena saya tuh lebih seneng di dalam rumah. Mungkin karena saya termasuk orang yang introvert gitu ya teman-teman. Lebih senang menyendiri, lebih senang di dalam rumah. Jadi itu suatu kekurangan tapi menjadi keuntungan untuk anggaran rumah tangga. Jadi lebih hemat gitu ya teman-teman, karena nggak perlu ada budget untuk healing-healing yang harus pergi keluar kota atau ke tempat hiburan lainnya gitu ya teman-teman. Karena memang juga tapi sesekali kalau memang saya jenuh, biasanya sih saya pergi keluar tuh yang deket-deket aja, yang menyesuaikan budget aja gitu ya teman-teman. Kalau ada rezeki lebih ya bisa ke tempat yang mungkin lebih pricey gitu ya teman-teman, lebih mengeluarkan uang banyak gitu. Tapi kalau emang lagi nggak ada rezeki yang untuk diperuntukkan jalan-jalan, ya udah nggak perlu ke tempat-tempat yang kayak gitu kalau saya. Dan efek positif dari saya nggak pernah jalan-jalan, atau bukan nggak pernah ya, jarang banget jalan-jalan, jadinya saya tuh nggak jarang banget juga jajan. Terus juga karena di rumah ini tuh perumahannya itu jauh juga dari mana-mana gitu ya teman-teman. Jadi seandainya saya mau nge-GoFood makanan tuh agak mikir 2 kali, karena lokasi yang biasanya yang jual-jual makanan-makanan tuh yang biasa ada di GoFood itu tuh jauh. Jadi biasanya ongkirnya tuh lebih mahal dibanding harga makanannya. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada beberapa konten saya tuh, seandainya saya bikin kayak ketoprak, mie ayam, segala macam, itu emang real saya kepengen makan makanan itu. Jadinya saya benar-benar cari-cari resepnya untuk bikin sendiri, karena kalau beli tuh mahal gitu ya teman-teman. Mahal ongkos kirimnya gitu ketimbang harga makanannya. Jadi selain bikin konten, dimakan sendiri lebih hemat gitu ya. Kalau bikin sendiri lebih hemat, jadinya lebih nyimpen uang gitu ya, lebih jadi punya tabungan gitu ya teman-teman. Mungkin kesannya kayak pelit banget gitu ya saya tuh, tapi gimana ya, saya tuh takut banget kalau saya nggak kontrol keuangan hanya untuk jajan atau beli-beli makanan kayak gitu, terus jadinya minus gitu ya teman-teman, keuangannya jadi minus, terus nanti mau nggak mau jadi berhutang. Nah yang saya paling takutin sama suami itu punya hutang untuk kebutuhan hidup gitu ya teman-teman, karena kalau hutang untuk kebutuhan hidup tuh biasanya bingung untuk bayarnya. Beda lagi ceritanya kalau ada orang ya
berhutang untuk modal usaha misalkan. Mungkin diharapkan ketika usahanya berhasil itu bisa buat bayar gitu ya. Tapi kalau hutang untuk kebutuhan hidup tuh kayak misalkan sekarang minus gitu ya karena beli jajanan, terus nanti pas gajian dibayar buat hutangnya, tapi pengeluaran-pengeluaran yang lain tuh jadi ikut ada imbasnya gitu kalau menurut saya. Jadi makanya saya tuh selain karena emang nggak pernah keluar, terus di mana-mana jauh gitu di tempat jajanan, jadi lebih banyak kalau makanan itu tuh bikin sendiri. Lebih hemat gitu ya teman-teman. Ya itu disesuaikan sama budgetnya masing-masing sih. Kalau saya tuh kayak gitu karena memang menyesuaikan keadaan, lingkungan di sini juga, dan budgetnya gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya kayak gitu aja. Ya seperti itu aja ya teman-teman dalam saya menjalani kehidupan saya, sesederhana mungkin, seminimalis mungkin, semua tuh berdasarkan skala prioritas, mana yang menjadi kewajiban biasanya itu yang saya penuhi terlebih dahulu. Terus saya mengeluarkan keuangan saya tuh biasanya berdasarkan kebutuhan aja. Tapi namanya manusia ya teman-teman, manusiawi banget kalau kita tuh punya keinginan gitu ya teman-teman. Dan itu tuh nggak menutup kemungkinan untuk saya kayak memenuhi hawa nafsu saya untuk membeli sesuatu berdasarkan keinginan dibanding kebutuhan gitu ya. Tapi sesekali aja. Tapi lagi-lagi kalau ada budgetnya, kalau ada uangnya untuk memenuhi keinginan itu gitu, nggak pengen memaksakan diri untuk membeli sesuatu tuh berdasarkan keinginan gitu ya teman-teman. Nah mungkin sedikit sharing aja ya teman-teman, saya tuh kan sama suami, mungkin kalau ada teman-teman yang ngelihat video-video saya yang lama, mobil yang terparkir di carport itu tuh bukan itu sebelumnya teman-teman, tapi saya dan suami tuh lagi berusaha untuk nggak pengen punya hutang lagi gitu ya teman-teman. Karena waktu itu kondisinya mobilnya memang masih nyicil, sebenarnya tinggal setahun lagi lunas, tapi menurut saya kayaknya kita nggak perlu banget untuk punya mobil itu. Akhirnya kita menukar mobil yang sekarang itu, yang kalau dibilang tuh jauh banget tuh. Kalau dibilang pokoknya secara usia mobil aja tuh jauh banget, tapi kita ngerasa bersyukur itu kita belinya pakai uang cash gitu ya teman-teman gitu. Jadinya itu salah satu hal yang kita coba untuk nggak apa-apa, nggak usah yang bagus-bagus banget, yang penting fungsinya. Tapi bisa jadi nggak menutup kemungkinan mobil itu nggak akan ada lagi, mungkin ya suatu saat nggak akan ada lagi di carport, kita akan jual aja kalau seandainya mobil itu tuh jarang keluar atau kita jarang pakai gitu, karena kita tuh pengennya semua tuh berfungsi gitu yang ada di rumah ini gitu ya teman-teman. Makanya kayak saya tuh punya alat-alat masak tuh juga nggak banyak, panci-panci tuh nggak banyak gitu ya teman-teman, karena semua tuh berdasarkan memang kebutuhan aja, kepake apa enggak fungsinya tuh. Kalau kebanyakan nganggur juga saya takut dihisap nanti ketika di akhirat kelak muanya gitu ya. Makanya lemari pakaian pun saya juga nggak terlalu besar ya teman-teman. Itu lemari plastik yang cuman ada 4 baris gitu ya teman-teman. Itu tuh cuman buat kita berdua aja, saya dan suami. Kita tuh nggak pengen punya lemari yang besar karena ya itu takutnya berlebihan. Kalau punya barang takutnya nggak kepake, nanti pas di akhirat kelak nanti dihisap terlalu berat gitu ya teman-teman. Oke, kita stop aja sharing-sharingnya. Takutnya yang saya takutkan terjadi, yaitu saya jadi kayak menggurui, nggak ada maksud pokoknya ya teman-teman. Ini cuman sharing-sharing aja berdasarkan apa yang saya jalani selama ini, gimana saya mengatur keuangan saya dengan penuh kehematan ini. Bukan kehikmatan, tapi penuh kehematan ini. Dan gimana saya menjalani hidup minimalis. Pokoknya itu tadi yang seperti saya sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini seperti yang dimaksud sama Mbak Afifa ya. Gimana saya menjalani hidup hemat dan minimalis ala saya. Mudah-mudahan ini sih yang dimaksud ya. Oke teman-teman, ini tuh saya tadi meneruskan kegiatannya di sore hari. Saya lanjut mau bikin makan sore saya. Jadi ini saya mau bikin mie goreng. Bumbunya cuma pakai bawang putih, bawang merah, sama cabe. Lebih enak lagi sebenarnya ada kemiri, cuman kemirinya udah kehabisan, ya udah. Terus ini tadi ada campurannya, ada bakso, ada telur sama kol gitu ya teman-teman. Dan udah deh, tinggal dikasih seasoning, garam, kaldu ayam, sama ini kecap. Kecapnya tuh pasti kalau teman-teman lihat banyak banget sampai hitam kayak gitu karena saya ratunya kecap.
Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman atas segala supportnya, dan lagi-lagi saya minta maaf jika di video ini saya terlalu banyak bicara atau terlalu seolah-olah menggurui. Saya mohon maaf banget. Seandainya ada hal baik yang bisa diambil dari video ini, saya ucapkan ya mudah-mudahan ada hal yang baik yang bisa diambil di video ini gitu ya. Intinya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada, mohon maaf, dibuang jauh-jauh aja ya teman-teman kata-kata buruk saya atau hal yang tidak baik itu. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.